Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Uma dengan NIM 23070190067. Di sini saya akan memaparkan materi sedikit mengenai konsep dasar psikologi pendidikan dan juga faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Yang pertama mengenai pengertian psikologi pendidikan. Apa itu psikologi? Psikologi merupakan ilmu yang membahas tentang perilaku manusia yang disebabkan oleh hubungan interaksi antara dirinya dan lingkungan. Sedangkan pendidikan sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, pemahaman dengan cara bertingkah laku berdasarkan tuntunan, pengajaran, dan pelatihan dengan metode sebagai implementasi kecerdasan pemikiran. Jadi dapat kita simpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu perkembangan untuk mengembangkan pengetahuan dan metode untuk mempelajari proses belajar mengajar pada situasi keseharian yang sesuai dengan tingkah laku, tingkat usia, dan alam lingkungan pendidikan. Untuk selanjutnya, apa sih tujuan psikologi pendidikan? Yang pertama itu memahami perbedaan di antara siswa-siswa. Yang kedua itu untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif. Dengan kita memahami siswa, kita bisa menciptakan suasana kelas yang kondusif. Lalu yang selanjutnya kita bisa memilih strategi dan metode belajar. Yang keempat, kita bisa mengevaluasi hasil pembelajaran kita. Dan yang terakhir, kita bisa memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Yang selanjutnya, di mana sih? Apa saja ruang lingkup dari psikologi pendidikan sendiri? Ruang lingkup psikologi pendidikan sendiri ada 15. Yang pertama itu pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat ada proses-proses dan tingkah laku. Yang kelima ada hereditas. Yang keenam ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang ketujuh, prinsip-prinsip dan teori belajar. Yang kedelapan ada sifat dan hakikat kejiwaan manusia. Yang kesembilan ada hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang kesepuluh proses-proses tingkah laku. Selanjutnya ada apabila psikologi pendidikan dalam metode pembelajaran modern. Yang ke-12 ada teknik-teknik pengukuran dan evaluasi. Yang ke-13 ada kesehatan mental. Ke-14 ada pendidikan watak. Jadi dengan psikologi pendidikan kita bisa mendidik bagaimana nantinya watak peserta didik kita sendiri. Yang terakhir ada statistik dasar. Lalu yang selanjutnya ada batasan pokok psikologi pendidikan. Yang pertama ada proses belajar. Yang pertama ada belajar, yang kedua ada proses belajar, yang ketiga ada situasi belajar. Ya, itu tadi batasan pokok dari psikologi pendidikan. Yang pertama, apa sih belajar? Belajar itu meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri khas perilaku siswa, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah proses belajar. Proses belajar itu tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Jadi prosesnya belajar, bagaimana siswa belajar. Dan yang ketiga adalah situasi belajar, suasana dan keadaan lingkungan, baik bersifat fisik maupun non fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar. Jadi bagaimana kondisi kita mengajar itu merupakan situasi belajar. Lalu apa hubungan dari pendidikan dan psikologi? Psikologi sendiri merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam interaksi
berinteraksi dan lingkungan. Psikologi itu menjelaskan berbagai aspek perkembangan individu, sedangkan pendidikan sendiri mengembangkan potensi yang secara luas melibatkan aspek fisik dan psikis pada manusia. Keduanya memiliki hubungan yang sangat penting dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu selanjutnya ada struktur keterkaitan antara teori-teori belajar. Teori belajar sendiri ada 3. Yang pertama teori behaviorisme, yang kedua ada teori kognitivisme, dan yang terakhir ada teori konstruktivisme. Teori behaviorisme sendiri merupakan pandangan yang menyatakan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang dapat diamati, bukan dengan proses mental. Yang kedua adalah teori kognitivisme, yaitu suatu perbuatan yang mengetahui atau perbuatan pikiran terhadap situasi di mana tingkah laku itu terjadi dalam situasi belajar. Seseorang terlibat dalam situasi itu dan memperoleh insight untuk pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah teori konstruktivisme. Ini merupakan teori belajar yang menekankan pada proses kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya mengkonstruksi pengalaman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori-teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya itu terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dihasilkan di kelas maupun di luar kelas. Untuk materi selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Pengertian dari belajar sendiri itu belajar merupakan bagian terbesar dari upaya riset dan eksperimen psikologi belajar. Psikologi belajar itu diarahkan pada tercapainya pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai proses perbuatan manusia. Belajar itu setiap perbuatan yang relatif menetap dalam tingkah laku yang terjadi sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Atau belajar itu merupakan perubahan kepribadian sebagai pola baru berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Faktor itu ada 2, yang pertama faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai faktor internal. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Faktor internal yang pertama, faktor fisiologis, yaitu bagaimana keadaan jasmani kita dan panca indera. Ini nanti kesehatan kita bagaimana, terus kelengkapan panca indera kita bagaimana, ini akan mempengaruhi bagaimana proses belajar kita. Yang kedua ada faktor psikologi, intelijensi, minat, motivasi, bakat, dan konsep diri. Jadi intinya bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri untuk semangat belajar, bagaimana minat diri kita untuk belajar, apakah rendah atau tinggi, itu semua diri kita sendiri yang mengetahui. Lalu yang kedua dari faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri berasal dari luar diri seorang. Jadi faktor yang berasal dari luar, ada faktor keluarga, ada faktor lingkungan sekolah sendiri, bagaimana lingkungan masyarakat, lingkungan non-sosial. Lingkungan non-sosial ini merupakan lingkungan alamiah dan faktor instrumental. Jadi keempat faktor tadi itu berasal dari luar, bagaimana keluarga kita mendukung kita dalam belajar, lalu lingkungan sekolah, bagaimana lingkungan sekolah bisa membuat kita nyaman atau tidak dalam belajar, lalu lingkungan masyarakat, apakah lingkungan masyarakat itu mendukung kita untuk belajar atau tidak, lalu ada lingkungan sosial yaitu alamiah dan faktor instrumental. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.